Coba bayangkan seseorang yang tetap tenang di tengah badai kekacauan. Dia tidak goyah meski hartanya ludes, dikhianati, bahkan saat menghadapi ancaman kematian. Pasti, yang terlintas di benak Anda adalah sosok robot tanpa emosi, bukan? Seringkali kaum Stoa digambarkan seperti itu. Filsafat untuk orang-orang yang hanya bisa menderita, yang mengajarkan kita untuk menahan diri dan mematikan semua sisi kemanusiaan kita. Tapi, bagaimana jika saya katakan, semua itu adalah kebohongan besar? Bagaimana jika justru orang-orang yang dicap tanpa emosi, inilah yang sebenarnya telah menemukan rahasia kebahagiaan sejati yang tak tergoyahkan? Dalam video ini, kita akan membongkar habis filosofi Stoikisme. Kita akan mencari tahu, apakah ini benar-benar jalan menuju sukacita dan ketenangan, atau hanya topeng cantik bagi mereka yang sedang menderita? Bersiaplah, karena beberapa fakta mungkin akan mengejutkan Anda. Ngomong-ngomong, apakah Anda setuju bahwa kebahagiaan adalah kondisi internal, bukan tergantung pada keadaan eksternal? Coba ketik ya atau tidak di kolom komentar sekarang juga. Di akhir video, kita akan lihat apakah pendapat Anda berubah. Untuk memahami siapa kaum Stoa, mari kita terbang kembali 2,5 milenium yang lalu. Yunani kuno, tepatnya Athena. Bayangkan sebuah pasar yang ramai, tempat orang-orang berdagang, berdebat, dan membuat kesepakatan. Di tengah hiruk-pikuk itu, di sebuah galeri berlukis yang dikenal sebagai Stoa Poikile, seorang filsuf bernama Zeno dari Citium mulai mengajar. Dia dan para pengikutnya tidak duduk diam di menara gading. Mereka adalah praktisi yang mencari jawaban atas pertanyaan paling mendasar. Bagaimana menjalani hidup yang baik di dunia yang penuh ketidakpastian, peperangan, dan wabah penyakit? Filosofi mereka dengan cepat populer dan menyebar ke Roma, di mana ia diadaptasi dan dikembangkan oleh para raksasa pemikiran, seperti budak bernama Epictetus, dramawan kaya raya Seneca, dan bahkan Kaisar Marcus Aurelius. Coba renungkan, seorang budak, seorang miliarder, dan orang paling berkuasa di dunia, semuanya menemukan penghiburan dan panduan dalam ide-ide yang sama. Artinya, Stoikisme bukanlah sekadar teori untuk kaum elit. Ini adalah sistem operasi universal bagi pikiran manusia, dirancang untuk berfungsi dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Mari kita mulai dengan kesalahpahaman terbesar. Mitos nomor 1, Stoik itu adalah patung tanpa emosi. Bayangan Mr. Spock yang mengenakan toga Romawi ini sudah terlanjur mengakar di budaya kita. Sampai-sampai kata Stoik jadi identik dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tapi ini kebenarannya, para filsuf Stoik tidak pernah menyuruh kita menghilangkan emosi. Melakukannya jelas tidak alami. Mereka adalah manusia biasa. Mereka mencintai, marah, dan berduka. Perbedaan utamanya bukan pada keberadaan emosi itu, melainkan pada cara mereka bereaksi terhadapnya. Mereka memisahkan antara proto-emosi, yaitu reaksi tidak sengaja, dan bersifat refleks. Misalnya kaget karena suara keras, dengan gairah atau nafsu yang sesungguhnya. Gairah ini muncul ketika kita menambahkan penilaian yang salah pada reaksi-reaksi tadi. Contohnya, penilaian bahwa apa yang terjadi ini mengerikan dan telah menghancurkan hidupku. Inilah penilaian yang menjadi fokus utama para Stoik. Tujuan mereka bukan mematikan perasaan. Tujuan mereka adalah memastikan pikiran irasional tidak mengubah perasaan itu menjadi badai yang destruktif. Mereka mengupayakan pikiran yang jernih, bukan hati yang kosong. Ini bukan menekan, tapi mengelola secara sadar. Bayangkan emosi itu seperti kuda liar. Anda bisa membiarkannya membawa Anda terseret ke jurang, atau Anda bisa belajar menjadi penunggang yang terampil. Lalu, apa sebenarnya arti konsep apatia yang begitu penting bagi kaum Stoa? Dalam bahasa modern, kata ini berkonotasi negatif, ketidakpedulian, kelesuan, atau hilangnya minat terhadap hidup. Namun, bagi orang Yunani kuno, apatia adalah tujuan yang harus dicapai. Dan maknanya jauh berbeda. Apatos secara harfiah berarti ketiadaan gairah atau tanpa hasrat. Tetapi yang dimaksud kaum Stoa dengan hasrat bukanlah semua perasaan, melainkan hanya afeksi irasional dan tidak sehat, kemarahan yang tak terkendali, rasa takut yang melumpuhkan, rasa iri, atau kerinduan yang irasional. Jadi, apatia adalah kondisi pikiran yang jernih dan tenang, bebas dari emosi yang merusak. Ini tidak berarti seorang Stoa tidak akan merasa sedih karena kehilangan orang terdekat. Ia pasti merasakannya. Namun, ia tidak akan membiarkan kesedihan itu berubah menjadi keputusasaan yang melumpuhkan kemauan dan membuatnya menganggap hidup ini tak berarti. Apatia ala Stoa bukanlah kekosongan emosional,
Ini adalah kondisi di mana Anda dapat mengamati perasaan Anda tanpa menjadi budaknya. Ini seperti menjadi kapten kapal saat badai. Anda merasakan hantaman ombak, tetapi Anda tetap memegang kemudi dengan kuat dan menjaga kapal tetap pada jalurnya. Inilah kunci utama dalam gudang senjata kaum Stoa untuk menjaga ketenangan. Konsepnya disebut dikotomi kontrol. Kedengarannya rumit, tapi percayalah, ini sangatlah sederhana. Filsuf Epictetus mengatakan, dari semua hal yang ada, sebagian berada dalam kendali kita dan sebagian lainnya tidak. Apa yang berada dalam kendali kita? Pikiran, penilaian, ambisi, dan tindakan kita. Singkatnya, dunia batin kita. Di luar kendali kita adalah hampir semua hal lainnya. Tubuh kita, kesehatan, reputasi, cuaca, tindakan orang lain, bahkan masa lalu dan masa depan. Dan inilah rahasianya. Akar semua penderitaan kita menurut kaum Stoa adalah ketika kita berusaha keras mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, sementara kita mengabaikan apa yang sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Bayangkan, Anda terjebak macet dan terlambat menghadiri pertemuan penting. Anda mungkin marah, membunyikan klakson, atau menyalahkan pengemudi lain. Tapi, apakah itu akan mengubah situasinya? Tentu tidak. Hal itu di luar kendali Anda. Lantas, apa yang masih bisa Anda kontrol? Reaksi Anda. Anda bisa menerima situasi ini, memutar musik atau siniar, podcast favorit, atau menelepon untuk memberitahu tentang keterlambatan Anda. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, kita akan menemukan ketenangan dan kebebasan yang luar biasa. Sekarang, mari kita bahas tentang kebahagiaan itu sendiri. Apa artinya kebahagiaan bagi para filsuf Stoa? Budaya modern seringkali menjual ide bahwa kebahagiaan adalah kesenangan, kenikmatan, memiliki banyak harta, atau kesuksesan. Tapi, kebahagiaan semacam ini punya kelemahan besar, sangat mudah untuk direbut atau hilang. Anda baru beli ponsel baru, setahun kemudian sudah usang. Anda berhasil naik jabatan, tak lama muncul lagi target baru yang lebih tinggi. Para Stoa menawarkan konsep kebahagiaan yang sama sekali berbeda, yang mereka sebut eudaimonia. Kata ini sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan, namun makna yang lebih tepat adalah hidup yang berkembang atau kehidupan yang baik. Dan eudaimonia ini berbeda dari sekadar kesenangan, tidak bergantung pada faktor-faktor eksternal, melainkan murni dari diri kita sendiri. Eudaimonia muncul dari hidup selaras dengan kebajikan. Ini adalah kondisi batiniah yang damai, penuh makna, dan rasa puas. Anda merasakannya ketika Anda tahu bahwa Anda telah bertindak benar, mengembangkan potensi, dan hidup sebagai makhluk yang rasional. Kebahagiaan jenis ini tidak bergantung pada apakah Anda kaya atau miskin, sehat atau sakit. Ini adalah benteng batin yang tidak mungkin ditaklukkan. Peristiwa eksternal mungkin membawa rasa sakit atau kesenangan, tetapi semua itu tidak dapat menyentuh eudaimonia Anda, kecuali jika Anda sendiri yang mengizinkannya. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebajikan yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan ini? Bagi kaum Stoa, ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah seperangkat 4 kualitas utama yang membentuk fondasi kehidupan yang baik. Yang pertama adalah kebijaksanaan, wisdom. Bukan sekadar pengetahuan akademis, melainkan kebijaksanaan praktis. Kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Yang kedua adalah keadilan, justice. Ini bukan hanya tentang hukum dan undang-undang, tetapi juga tentang kejujuran, integritas, dan perlakuan baik terhadap orang lain. Kaum Stoa meyakini bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, dan dengan menyakiti orang lain, kita juga menyakiti diri sendiri. Yang ketiga adalah keberanian. Courage. Ini bukan hanya soal berani bertempur, melainkan juga keteguhan moral, kemampuan menghadapi kesulitan secara langsung, menanggung rasa sakit, dan mempertahankan prinsip, meskipun terasa menakutkan. Dan yang keempat adalah pengendalian diri atau kesederhanaan, temperance. Ini adalah kemampuan untuk mengelola keinginan dan impuls, menemukan jalan tengah, dan menghindari segala bentuk kelebihan. Keempat kebajikan ini ibarat 4 kaki pada sebuah kursi. Hilangkan satu saja, maka seluruh konstruksinya akan runtuh. Hidup secara bajik berarti terus-menerus mempraktikkan kualitas-kualitas ini dalam setiap tindakan dan setiap pikiran. Dan justru dalam praktik inilah, dalam upaya inilah, kaum Stoa menemukan kebahagiaan mereka yang mendalam dan bermakna. Mari kita lihat penerapannya di dunia nyata, menggunakan contoh stoik yang paling kita kenal, Marcus Aurelius. Bayangkan ini. Anda adalah penguasa kekaisaran Romawi yang begitu besar.
Anda memikul beban perang melawan bangsa barbar di perbatasan, epidemi wabah yang melenyapkan populasi, intrik politik, dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat Anda sendiri. Bagaimana caranya agar tidak gila di bawah tekanan sebesar itu? Marcus Aurelius menemukan sandaran kuat dalam stoicisme. Setiap malam, di tenda militernya, ia menulis jurnal pribadi yang kini kita kenal sebagai meditasi atau renungan pribadi. Itu bukan sekadar risalah filosofis, melainkan kumpulan latihan mental, catatan pengingat bagi dirinya sendiri. Dia menulis, hidup kita adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya tentang dikotomi kendali, tentang kefanaan semua yang ada, dan tentang keharusan untuk menjalankan tugasnya kepada rakyat. Ia tidak mengeluh tentang takdir, melainkan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menggunakan kesulitan ini untuk menunjukkan kebajikan? Stoicisme baginya bukan sekadar teori, melainkan alat bertahan hidup yang memungkinkannya tetap menjadi manusia dan pemimpin yang bijaksana dalam kondisi yang benar-benar tidak manusiawi. Contohnya membuktikan bahwa filosofi ini bukanlah untuk orang-orang lemah, melainkan untuk mereka yang memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ada lagi stereotip yang sering muncul. Konon, seorang stoa harus menjadi pertapa miskin yang menolak semua materi. Mitos ini mudah dipatahkan hanya dengan melihat kehidupan Lucius Annaeus Seneca. Seneca bukan hanya seorang filsuf stoa yang ulung, tetapi juga salah satu orang terkaya di Kekaisaran Romawi, sekaligus penasihat Kaisar Nero. Lantas, bagaimana hal ini bisa sejalan dengan filosofi yang mengajarkan untuk tidak bergantung pada kekayaan duniawi? Jawabannya sangat sederhana. Seneca menjelaskan, stoicisme tidak melarang kita untuk punya kekayaan, melainkan melarang kekayaan itu yang memiliki kita. Masalahnya bukan terletak pada uang, ketenaran, atau kekuasaan itu sendiri, tetapi pada keterikatan kita terhadapnya. Seorang stoa boleh menikmati kemewahan, tetapi ia harus secara mental siap untuk kehilangannya kapan saja. Kehilangan itu tidak boleh meruntuhkan semangatnya. Ia pernah berkata, orang bijak menganggap kekayaan sebagai hambanya, sementara orang bodoh menganggapnya sebagai tuannya. Seneca benar-benar mempraktikkan apa yang ia sarankan. Secara berkala, ia sengaja hidup seperti orang miskin, tidur di lantai keras, dan makan makanan sederhana. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan dirinya bahwa sedikit saja sudah cukup untuk kebahagiaan, sekaligus menghilangkan rasa takut terhadap kemungkinan kemiskinan di masa depan. Jadi, stoicisme mengajarkan kita bukan untuk menghindari kekayaan, melainkan untuk memiliki sikap yang benar terhadapnya, menggunakannya sebagai alat untuk kebajikan, bukan menjadikannya tujuan utama hidup. Jika Marcus Aurelius berada di puncak hierarki sosial dan Seneca di tingkat menengah ke bawah, maka Epictetus berada di jurang terdalam. Ia lahir sebagai budak di Roma. Tuannya adalah orang yang kejam, dan menurut legenda, suatu hari dalam kemarahan, tuannya mematahkan kaki Epictetus, membuatnya pincang seumur hidup. Seharusnya ia punya segala alasan untuk membenci dunia, mengeluh tentang nasib, dan merasa menderita. Namun, justru ia yang kemudian menjadi salah satu guru stoicisme terhebat. Kisahnya adalah bukti paling kuat bahwa kebebasan batin tidak bisa direbut darinya. Ia pernah berkata, kaki saya mungkin dirantai, tetapi bahkan Zeus pun tidak berdaya menghadapi kehendak saya. Epictetus memahami esensi dikotomi kendali melalui pengalamannya sendiri. Tubuhnya mungkin milik tuannya, tetapi pikirannya, penilaiannya, dan pilihannya hanya miliknya. Setelah memperoleh kemerdekaan, ia mendirikan sekolah filosofinya dan mengajarkan bahwa bukan kejadian yang membuat kita menderita, melainkan pandangan kita tentang kejadian itu. Hidupnya adalah pujian bagi semangat kemanusiaan. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa stoicisme adalah filosofi yang tidak hanya diperuntukkan bagi kaisar, tetapi juga bagi para budak. Ia adalah kunci universal menuju martabat dan kebahagiaan yang dapat diakses oleh siapapun, terlepas dari keadaan eksternal. Bagaimana kaum Stoa mempersiapkan diri menghadapi guncangan takdir? Mereka menggunakan latihan mental yang sangat kuat bernama premeditatio malorum, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai antisipasi keburukan. Kedengarannya menyeramkan, bukan? Seolah-olah ini adalah jalan pintas menuju kecemasan dan sikap pesimis. Namun sebenarnya, tujuan dari praktik ini justru sebaliknya. Intinya adalah menyisihkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk membayangkan secara mental hal buruk apa yang mungkin terjadi sepanjang hari. Tujuannya bukan untuk menikmati hal negatif, tetapi untuk mempersiapkan diri. Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika teman mengkhianati saya?
Bagaimana jika saya tiba-tiba sakit? Dengan membayangkan skenario-skenario ini, seorang Stoa melakukan dua hal. Pertama, ia menghilangkan efek kejutannya. Pukulan tak terduga selalu terasa lebih menyakitkan. Kedua, ia merencanakan tindakan apa yang akan ia ambil jika hal itu terjadi. Memikirkan bagaimana ia bisa tetap menunjukkan kebajikan dan ketegasan dalam situasi yang sulit. Ini seperti alarm kebakaran di sebuah gedung. Fungsinya bukan untuk memicu kepanikan, melainkan agar semua orang tahu persis cara bertindak jika terjadi kebakaran sungguhan. Praktik ini membuat kita lebih tangguh dan lebih bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Sebab, setelah merenungkan potensi kerugian, kita mulai menghargai fakta bahwa skenario terburuk kita hari ini tidak terjadi. Konsep stoisisme berikutnya yang tak kalah kuat adalah amor fati, atau yang berarti cinta pada takdir. Frasa ini memang dipopulerkan oleh Nietzsche, tetapi intisari gagasannya sendiri berakar sangat dalam pada ajaran stoisisme. Apa maksudnya? Ini bukan penyerahan diri yang pasif dan bukan pula fatalisme yang mengatakan, apa yang terjadi, terjadilah. Justru, amor fati adalah penerimaan yang aktif, sadar, dan bahkan penuh sukacita terhadap segala yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal baik maupun hal buruk. Kaum Stoa percaya bahwa semesta itu cerdas, dan segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rancangan ilahi yang lebih besar, meskipun kita tidak memahaminya. Oleh karena itu, tugas kita adalah bukan melawan atau mengeluhkan realitas. Sebaliknya, kita harus menerimanya dan memanfaatkannya demi kebaikan diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, rintangan di jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya setiap kesulitan, setiap kegagalan, setiap rasa sakit bukanlah penghalang, melainkan itu adalah sebuah peluang. Peluang untuk menunjukkan keberanian, kesabaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Mencintai takdir Anda berarti melihat setiap peristiwa, bahkan yang paling tragis sekalipun, sebagai bahan baku untuk membangun karakter Anda. Ini adalah puncak keahlian dari stoisisme, bukan sekadar menoleransi apa yang terjadi, melainkan benar-benar menginginkan agar yang terjadi adalah persis seperti yang sedang terjadi. Inilah formula kehebatan bagi setiap manusia. Mengapa para Stoa percaya bahwa kita harus hidup selaras dengan alam? Bagi sebagian orang di zaman modern, ini mungkin terdengar seperti ajakan untuk menjauh dan tinggal di hutan. Namun, bagi para Stoa, konsep ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bagi mereka, alam memiliki dua dimensi makna. Yang pertama adalah alam semesta, atau yang mereka sebut kosmos. Mereka percaya bahwa dunia bukanlah tumpukan atom yang kacau balau, melainkan sebuah organisme tunggal, hidup dan cerdas, yang diatur oleh hukum universal, yaitu logos. Segala sesuatu di dunia ini saling terhubung dan memiliki tujuan masing-masing. Dimensi kedua adalah sifat dasar manusia itu sendiri. Apa yang membedakan kita dari semua makhluk hidup lainnya? Tentu saja, itu adalah kemampuan kita untuk berpikir, nalar, atau akal. Oleh karena itu, bagi seorang Stoa, hidup selaras dengan alam berarti dua hal utama. Pertama, menggunakan akal kita untuk memahami posisi kita dalam kosmos yang luas ini. Dan kedua, menjalankan fungsi unik kemanusiaan kita, yaitu hidup secara rasional dan berbudi luhur. Ini berarti bertindak bukan berdasarkan insting hewani atau nafsu irasional, melainkan berdasarkan logika dan pilihan moral yang bijaksana. Ini adalah pemahaman bahwa kita adalah bagian kecil dari keseluruhan yang besar, dan tugas kita adalah memainkan peran tersebut dengan baik demi terciptanya harmoni universal. Bertentangan dengan mitos lain, stoisisme bukanlah filosofi bagi individu egois penyendiri yang mengunci diri di benteng batin mereka dan tidak peduli pada orang lain. Sebaliknya, ini adalah filosofi yang sangat sosial. Kaum Stoa memperkenalkan konsep kosmopolitanisme. Mereka adalah yang pertama menyatakan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang, status, atau kebangsaannya, adalah warga negara dari satu kesatuan tunggal, kosmos, atau seluruh umat manusia. Mereka berkata, "Aku adalah manusia, dan tidak ada satupun hal manusiawi yang asing bagiku." Dari ide ini lahirlah salah satu kebajikan utama, yaitu keadilan, yang diwujudkan melalui pengabdian kepada orang lain, atau oikeiosis. Kaum Stoa membayangkan lingkaran-lingkaran konsentris. Di pusatnya ada dirimu sendiri, lingkaran berikutnya adalah keluargamu, kemudian teman-teman, sesama warga negara, dan seluruh umat manusia. Tugas seorang bijak adalah terus memperluas lingkaran-lingkaran ini,
memperlakukan semua orang layaknya saudara. Oleh karena itu, Stoa sejati tidak mungkin bersikap apatis terhadap masalah-masalah sosial. Ia aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik, menjalankan tugasnya, dan membantu orang lain, sebab ia menyadari bahwa kesejahteraan keseluruhan adalah juga kesejahteraan pribadinya. Ini adalah filosofi tanggung jawab dan persatuan. Lalu, bagaimana kita menyikapi emosi yang begitu kuat dan merusak seperti amarah? Seneca bahkan mendedikasikan sebuah risalah khusus untuk membahas hal ini, menjuluki amarah sebagai kegilaan sesaat. Baginya, amarah adalah nafsu yang paling menjijikkan dan buas dari semua jenis nafsu. Pendekatan kaum Stoa terhadap amarah adalah contoh nyata dari metode mereka. Mereka tidak sekadar menganjurkan untuk menekan amarah atau berpura-pura tidak ada. Sebaliknya, mereka menyarankan agar kita menganalisisnya secara mendalam. Menurut para Stoik, amarah hampir selalu timbul dari kesalahan penilaian atau kekeliruan persepsi. Kita marah karena kita merasa telah dirugikan secara sengaja dan tidak adil. Harga diri kita terusik dan harapan kita dikhianati. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh seorang Stoik? Pertama, mengambil jeda. Jangan merespon secara impulsif. Kedua, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah orang itu benar-benar berniat menyakiti saya? Mungkinkah dia punya alasan tersendiri? Jangan-jangan ini hanya kesalahpahaman? Apakah peristiwa ini benar-benar suatu kejahatan? Atau hanya kejadian eksternal yang pada dasarnya netral? Misalnya, saat Anda dipotong jalannya oleh pengemudi lain. Daripada larut dalam kemarahan, seorang Stoik akan merenung. Mungkin orang ini sedang bergegas ke rumah sakit. Dan bahkan jika dia memang ugal-ugalan, apakah pantas saya merusak suasana hati dan membiarkan amarah menguasai hanya karena perbuatannya? Dengan mengubah penilaian kita, kita juga mengubah reaksi emosional kita. Dengan demikian, amarah kehilangan kekuatannya. Rasa takut terbesar yang dialami kebanyakan orang mungkin adalah ketakutan akan kematian. Bagaimana Stoicisme membantu kita mengatasinya? Ajaran ini menggunakan praktik yang dikenal sebagai memento mori atau ingatlah akan kematian. Sekali lagi, praktik ini bukan bertujuan untuk membuat kita jatuh dalam depresi atau keputusasaan. Sebaliknya, ini adalah alat yang sangat ampuh agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Kaum Stoik mengingatkan diri mereka tentang kematian setiap hari dengan dua tujuan utama. Pertama, agar mereka tidak takut akan kematian. Kematian adalah proses alami dan tak terhindarkan, bagian dari alam semesta. Menakutinya sama bodohnya dengan takut akan pergantian musim. Kedua, menyadari bahwa hidup itu fana memberikan nilai yang besar pada setiap momen. Jika Anda tahu bahwa hari yang Anda jalani mungkin adalah hari terakhir, Anda tidak akan menyia-nyiakannya untuk pertengkaran sepele, kegiatan tanpa arti, atau menunda hal penting. Anda akan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, hubungan Anda dengan orang-orang terdekat, menjalankan kewajiban Anda, dan berusaha menjadi versi diri Anda yang terbaik saat ini juga. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhir Anda." Ini bukanlah ajakan untuk hidup hedonis, melainkan seruan untuk mencapai kesadaran dan kebajikan maksimal di sini dan saat ini. Seringkali Stoicisme keliru dianggap sama dengan aliran filsafat kuno lainnya, yaitu Epikureanisme. Meskipun kedua aliran ini sama-sama mencari ketenangan batin, pendekatan yang mereka gunakan sangatlah bertolak belakang. Mari kita telaah perbedaannya. Tujuan utama para Epikurean adalah mencapai ataraksia, kondisi damai tak terganggu, yang didapat dengan menghindari penderitaan dan mengejar kenikmatan yang moderat dan terukur. Slogan mereka bisa dirumuskan sebagai, hiduplah tanpa menarik perhatian. Mereka percaya bahwa seseorang harus menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan publik, mengelilingi diri dengan teman-teman, dan menikmati kesenangan sederhana. Sementara itu, tujuan para Stoik, seperti yang sudah kita ketahui, adalah mencapai eudaimonia, kebahagiaan sejati melalui hidup selaras dengan kebajikan. Seorang Stoik tidak menghindari kesulitan. Sebaliknya, ia menyambutnya, karena ia melihat kesulitan sebagai ajang pelatihan untuk membangun karakternya. Jika bagi Epikurean, rasa sakit adalah kejahatan yang harus dihindari, maka bagi Stoik, rasa sakit hanyalah peristiwa eksternal yang netral, yang justru memberikan kesempatan untuk menunjukkan keberanian. Kebahagiaan Epikurean terbilang rapuh. Ia bergantung pada ketiadaan gangguan dari luar. Namun kebahagiaan Stoik kokoh tak tertandingi, sebab kebahagiaan itu hanya bergantung pada pilihan internalnya untuk hidup berkeutamaan. Bahkan ketika berada di tengah badai sekalipun, inilah perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang kehidupan.
Rasanya tidak adil jika kita tidak menyinggung sedikit tentang kritik terhadap stoisisme. Toh, tidak ada filosofi yang benar-benar sempurna. Salah satu tuduhan utama adalah bahwa stoisisme dapat memicu kepasifan sosial dan sikap apatis. Dalam pengertian modern, jika segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh logos, dan kita harus menerimanya, lalu mengapa harus berjuang melawan ketidakadilan? Untuk apa repot-repot mencoba mengubah dunia menjadi lebih baik? Padahal para Stoa sendiri, seperti Seneca atau Marcus Aurelius, adalah tokoh masyarakat yang sangat aktif. Mereka menganggap sebagai kewajiban mereka untuk mengabdi kepada masyarakat. Bagi mereka, menerima takdir bukan berarti berdiam diri. Itu berarti bertindak sebaik mungkin dalam situasi yang ada, namun tanpa terikat pada hasil akhirnya. Kritik lain menyebutkan bahwa stoisisme mendorong pengekangan emosi alami manusia yang justru bisa berbahaya bagi kesehatan mental. Namun, seperti yang sudah kita bahas, ini didasarkan pada kesalahpahaman tentang konsep apatheia. Stoa. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang penilaian kognitif ulang atau cognitive reappraisal. Konsep ini sangat mirip dengan terapi perilaku kognitif atau TPK modern yang dianggap sebagai salah satu metode paling efektif untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Jadi, pada dasarnya banyak kritikus stoisisme menyerang argumen yang dibuat-buat, bukan menyerang filosofi yang sebenarnya. Lantas, mengapa filosofi kuno yang usianya sudah 2000 tahun ini justru mengalami masa keemasan atau kebangkitan besar-besaran hari ini? Buku-buku tentang stoisisme laris manis dibicarakan oleh para pengusaha dari Silicon Valley, pelatih tim olahraga, psikolog, hingga kalangan militer. Jawabannya sederhana saja. Stoisisme sangat praktis. Kita hidup di dunia yang sangat mirip dengan dunia Romawi kuno, penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, derasnya informasi dan perubahan yang begitu cepat. Nilai-nilai lama mulai runtuh, dan akibatnya banyak orang mencari landasan batin yang kuat dan dapat diandalkan. Stoisisme hadir menawarkan sebuah sistem operasi yang jelas dan mudah dipahami untuk menjalani kehidupan. Filosofi ini memberikan alat-alat konkret yang bisa langsung kita terapkan di sini dan saat ini. Bagaimana mengatasi kecemasan sebelum presentasi, cara menghadapi pemutusan hubungan kerja, bagaimana menyikapi kritik di internet, dan cara menemukan makna di tengah rutinitas sehari-hari. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan abadi dan juga tidak menuntut kita untuk percaya pada hal-hal supranatural. Intinya jelas, stoisisme berkata, ini akal sehatmu, ini adalah perangkat utamamu. Belajarlah menggunakannya, dan kamu akan mampu menghadapi segala kesulitan. Dan di abad ke-21 yang penuh dengan kekhawatiran ini, pesan tersebut terdengar sangat relevan, bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Mari kita tinggalkan teori dan langsung beralih ke praktik. Ada satu latihan sederhana namun sangat ampuh yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga. Latihan ini bahkan sudah disarankan oleh Epictetus. Ini adalah praktik menulis jurnal atau buku harian di malam hari. Sebelum Anda tidur, ambil buku catatan dan jawab 3 pertanyaan ini. Pertama, apa yang saya lakukan salah hari ini? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk menganalisis kesalahan Anda secara jujur, sehingga Anda tidak mengulanginya besok. Pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan dengan benar? Penting untuk mengenali dan memperkuat keberhasilan Anda, momen-momen di mana Anda menunjukkan kebajikan. Dan pertanyaan ketiga, kewajiban apa yang saya lewatkan, atau hal apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Ini membantu menumbuhkan kesadaran dan memungkinkan Anda untuk terus memperbaiki diri. Hanya 5-10 menit sehari, tetapi praktik ini mengubah setiap hari yang Anda jalani menjadi sebuah pelajaran. Anda berhenti menjalani hidup secara otomatis dan mulai membangunnya dengan penuh kesadaran. Inilah stoikisme dalam tindakan, bukan hanya merenungkan kebajikan, tetapi mempraktikannya setiap hari, menjadikan diri Anda sedikit lebih baik dari hari kemarin. Penting untuk dipahami bahwa bagi seorang Stoa, kebahagiaan atau yang mereka sebut eudaimonia bukanlah sebuah tujuan akhir yang setelah dicapai, kita bisa menetap di sana selamanya. Itu bukanlah kondisi yang statis. Itu adalah proses, latihan yang berkelanjutan, dan upaya harian. Seneca pernah menyamakan kehidupan seorang bijak dengan pekerjaan seorang pengrajin. Seorang pemahat tidak menciptakan mahakarya dalam satu hari. Setiap hari, ia mengambil pahatnya dan membuang semua yang tidak perlu dari sebongkah marmer. Demikian pula seorang Stoa bekerja keras setiap hari membentuk karakternya, membuang penilaian yang tidak rasional, kebiasaan buruk, dan nafsu yang merusak.
Kebahagiaan hanyalah efek samping dari kerja keras yang terus-menerus ini. Ini mirip seperti kondisi fisik. Anda tidak bisa hanya sekali pergi ke gym lalu menjadi kuat seumur hidup. Anda harus berlatih secara rutin. Begitu juga dengan ketenangan pikiran dan kekuatan batin. Keduanya harus dijaga melalui latihan harian, membaca, merenung, menganalisis tindakan, dan mempraktikkan dikotomi kontrol. Stoikisme adalah maraton, bukan lari cepat atau sprint. Dan kegembiraan sejati terletak bukan pada garis akhir, melainkan pada proses perjalanan itu sendiri. Jadi, bisakah kita menjadi seorang stoa yang bahagia? Setelah semua yang telah kita bahas, jawabannya sudah jelas. Ya, bukan hanya bisa, bahkan pendekatan stoa menawarkan salah satu jalur menuju kebahagiaan yang paling kokoh dan berkelanjutan. Namun, mari kita jujur. Kebahagiaan yang ditawarkan ini bukanlah kebahagiaan yang mengkilap, ala Instagram, yang sering dijual oleh budaya modern. Ini bukan tentang euforia tanpa batas, senyum abadi, atau hidup yang sama sekali tanpa masalah. Kebahagiaan stoa adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan fundamental. Ini adalah ketenangan yang Anda rasakan di tengah badai. Ini adalah kepuasan yang muncul karena telah menunaikan tugas atau kewajiban dengan baik. Ini adalah kegembiraan dari kesadaran bahwa Anda menjalani hidup yang bermakna, penuh kebajikan. Ini adalah rasa kekuatan dan kebebasan batin yang Anda dapatkan saat menyadari bahwa kesejahteraan Anda tidak bergantung pada liku-liku takdir, melainkan sepenuhnya berada di tangan pilihan Anda sendiri. Inilah kebahagiaan orang dewasa yang sadar, orang yang tidak lari dari kenyataan, melainkan menerimanya secara utuh dengan segala tragedi dan kegembiraannya. Ini bukanlah filosofi bagi mereka yang hanya ingin menderita. Ini adalah filosofi bagi mereka yang ingin berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penentu nasib mereka sendiri. Jadi, apa kesimpulan utama dan mungkin paling mengejutkan yang bisa kita ambil? Stoikisme bukanlah tentang merasakan lebih sedikit, melainkan tentang memahami lebih banyak. Ini bukan tentang wajah datar tanpa ekspresi, tapi tentang pikiran yang jernih. Paradoks terbesar stoikisme adalah ini. Dengan melepaskan pengejaran akan kebahagiaan eksternal yang rapuh, seperti uang, ketenaran, dan kesenangan, kita justru menemukan kebahagiaan internal. Kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan apapun. Ini tidak berarti bahwa hidup seorang stoik itu mudah dan tanpa beban. Sama sekali tidak. Marcus Aurelius harus mengubur anak-anaknya, Seneca dijatuhi hukuman mati oleh mantan muridnya. Epictetus adalah seorang budak. Mereka menderita. Namun, mereka tidak sengsara karena kebahagiaan mereka tidak bergantung pada apa yang terjadi pada diri mereka. Kebahagiaan itu bergantung pada bagaimana cara mereka bereaksi terhadapnya. Dan inilah mungkin rahasia utama mereka yang masih relevan hingga hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Jika ya, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan analisis mendalam kami berikutnya. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Gagasan stoik, mana yang menurut Anda paling berguna untuk diterapkan dalam hidup Anda? Atau mungkin ada hal yang sama sekali tidak Anda setujui? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.